dugaan penganiayaan terhadap anak kandung. Warga blokade jalan masuk TPA Sumompo. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 25 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkoba jenis sabu. Dari kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti seberat 19 gram. Satuan Reserse Narkoba Polres Minahasa berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 1 bulan, sejak 25 Agustus hingga September 2025. Dari kedua kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 18,73 gram. Kasus pertama terjadi pada Senin 25 Agustus 2025 di Kelurahan Liningaan, Kecamatan Tondano Timur. Tersangka yang ditangkap adalah Alan Grantino Moding, umur 30 tahun, warga desa Tontimor, Kecamatan Kakas Barat. Polisi mengamankan 5 paket sabu dengan berat bersih 1,77 gram. Kasus kedua diungkap pada Minggu 21 September 2025 sekitar pukul 1 WITA di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkoan Utara. Tersangka bernama Rico Rinaldo Vicky Lintong, berumur 35 tahun yang merupakan karyawan swasta asal Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kita akan menyampaikan hasil penindakan Satres Narkoba Polres Minahasa dalam 1 bulan terakhir terkait dengan 2 perkara yang berhasil diungkap, yang kurang lebih kita telah mengamankan sekitar 24 paket sabu dengan berat bersih kurang lebih 18 gram lebih. Fokus kami pada pengungkapan kali ini bukan hanya dalam hal pengungkapan, tapi berupaya untuk memutus mata rantai dari pasokan. Dari pemeriksaan, penggeledahan ditemukan 19 paket diduga sabu yang disembunyikan pada kompartemen speaker mobil sisi pengemudi. Demikian juga kami temukan sebagian sisa pakai dan alat hisap atau bom. Perkara yang kedua ini terindikasi merupakan jejaring lintas wilayah. Kedua tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, seorang ayah di Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah. Aksi bejat ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga akhirnya terbongkar dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Seorang pria berinisial SK, warga Kabupaten Seram bagian barat Maluku, kini resmi ditahan kepolisian setempat setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Korban yang saat ini duduk di kelas 2 SMK telah menjadi sasaran tindakan bejat sang ayah sejak masih berusia 13 tahun. Menurut keterangan Kapolres Seram Barat, tersangka SK melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali dan pencabulan secara berulang kali terhadap korban. Ironisnya, setiap kali hendak melakukan aksinya, tersangka memberikan uang antara 5 hingga 20 ribu rupiah kepada korban, disertai dengan ancaman agar tidak memberitahukan kepada siapapun. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian ini kepada ibunya. Saksi-saksi ada 3 yang sudah diperiksa dan semuanya memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Barang bukti yaitu 1 buah baju, 1 buah celana, 1 buah celana dalam. Akibat dari perbuatan yang dilakukan tersangka, para
kronologi di atas, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Atas perbuatannya ancaman hukuman penjara yang menanti SK minimal 5 hingga 15 tahun serta denda paling banyak 300 juta rupiah. Saudara, seorang ibu rumah tangga inisial VE berusia 22 tahun bersama kekasihnya JK alias Joshua 23 tahun diduga menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Kedua terduga pelaku langsung diamankan Polres Minahasa Selatan. Setelah menerima laporan warga adanya dugaan penganiayaan anak di bawah umur di Desa Koreng, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, pihak kepolisian langsung menangkap terduga pelaku. Polisi mengungkap motif kasus tersebut hanya karena ingin mendidik korban. Namun tindakan mereka melampaui batas sehingga keduanya diduga melanggar hukum. Begitu menerima aduan atau informasi dari masyarakat, kami langsung menuju ke tempat itu dan mengamankan korban serta barang bukti juga 2 orang terduga pelaku. Yang satu adalah orang tua kandung dari si korban, yang satu adalah pacarnya. Nah, setelah mengamankan anak korban, pelaku, dan barang bukti tersebut, kami langsung melarikan korban ke rumah sakit di RSUD Amurang. Jadi untuk perawatan lebih lanjut karena mengingat korban mengalami beberapa luka di tubuh yang sudah urgent dan butuh penanganan segera. Sementara itu Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi serta Kabupaten telah memberikan pendampingan terhadap korban. Ya, tidak lanjut dari atas kasus yang diinformasikan dilaporkan dari Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini pihak PHK Polsek dan Polres langsung UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan langsung berkoordinasi dengan Pak Kadis 3 pada kemarin malam malamnya Pak Kadis untuk segera melakukan penanganan bersama. Walaupun memang posisi waktu yang memang tidak memungkinkan, tapi kami bersyukur terima kasih kepada PH yang bisa bergerak cepat dan merespon. Nah, PTD PPA Provinsi akan melakukan supervisi dan sudah melakukan supervisi penanganan kasus. Karena penanganan kasus kami ini berdasarkan manajemen kasus sebagaimana standar layanan PPA Permen 2 tahun 2022. Jadi pelayanan ini harus komprehensif karena berbicara terkait pemasangan anak adalah pemasangan anak yang kompleks. Kedua pelaku dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan anak. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Aksi pengeroyokan seorang pemuda di Kota Mobagu viral di media sosial. Korban nyaris tewas setelah dikeroyok oleh 2 pemuda lainnya menggunakan batu paving dan kayu. Akibat pengeroyokan ini, korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dalam rekaman video amatir warga, nampak aksi pengeroyokan brutal terhadap seorang pemuda atas nama Hermansyah Mokoginta warga Bintauna terjadi yang dilakukan oleh pemuda lainnya menggunakan batu paving membuat korban langsung tersungkur ke aspal. Tidak berhenti di situ, setelah terkena lemparan batu di bagian belakang kepala, korban kembali dipukul dengan kayu meskipun sudah dalam kondisi tidak berdaya yang terjadi di ruas Jalan Ahmad Yani Kompleks Pertokoan Pusat Kota Mobagu. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Polisi bilang peristiwa ini terjadi karena korban dan para pelaku sama-sama sudah dipengaruhi minuman keras dalam kondisi mabuk, pengeroyokan pun tidak terhindarkan. Dari peristiwa ini polisi berhasil menangkap kedua pelaku masing-masing berinisial AP umur 36 tahun dan MP umur 20 tahun yang terekam kamera warga saat melakukan aksi pengeroyokan. Kejadian pengeroyokan yang terjadi di pusat pertokoan pusat Kota Mobagu itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2025 kurang lebih pada pukul 05.00 WITA. Adapun kejadian tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya faktor dari minuman beralkohol atau miras yang terjadi kepada pelapor maupun terlapor dari kedua belah pihak. Dan korban juga pada saat
kejadian dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan penindakan apabila ada luka-luka yang terdapat pada saat kejadian tersebut. Mengantisipasi peristiwa tersebut tidak terulang kembali, Kepolisian Polres Kota Mobagu akan melakukan patroli secara rutin. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi warga blokade jalan masuk TPA Sumompo akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi, saudara. Demi mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, para sopir truk rela mengantri berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Mereka meminta agar pemerintah bisa mengatur kembali regulasi sehingga BBM bisa tepat sasaran. Masalah antrian panjang bahan bakar solar di sejumlah daerah di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Sopir truk mengaku semakin kesulitan mendapatkan solar dalam beberapa bulan terakhir. Vince Ngalo, seorang sopir truk yang sudah bertahun-tahun beroperasi di Sulawesi Utara, menyebut persoalan ini bukan hal baru. Menurutnya, antrian solar sudah sering terjadi, terutama di wilayah Minahasa, Manado, dan beberapa daerah lainnya. Ia mengaku biasanya dalam sehari bisa mengantarkan muatan sebanyak 2 hingga 3 kali. Namun saat ini hanya bisa mengantarkan 1 kali karena terkendala dengan lamanya antrian saat mengisi BBM. Salah satunya di SPBU Boulevard Tondano Minahasa yang antriannya sepanjang 500 meter. Muat kita balik ke kampung itu, ke kampung Minahasa Mitra Tenggara, terlambat. Akalanya barang-barang belum dapat diangkat karena terhalang dengan solar. Tidak ada. Biasanya antri dari jam berapa? Terus bisa kita tadi masuk sekitar jam 10. Jam 10. Penyaluran solar ini bagaimana kira-kira? Harus dilancarkan. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat dikonfirmasi di lokasi berbeda bilang bahwa hingga saat ini stok bahan bakar di Provinsi Sulut masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk mekanisme penyaluran akan dievaluasi sehingga bisa tepat sasaran. Itu mekanisme saja yang masih salah, ya. Tapi saya sudah tanya ke Dirut Pertamina, kan kebetulan juga masyarakat atau warga kita juga dari Sulawesi Utara, ya. Disampaikan kita sebenarnya berlebih. Cuman mungkin mekanisme atau sistem distribusinya yang perlu ditata kembali. Antrian panjang yang sering terjadi di SPBU membuat sopir truk harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan solar. Bahkan dalam beberapa kasus mereka pulang dengan tangki kosong setelah berjam-jam menunggu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, warga yang bermukim di sekitar TPA Sumompo memblokade jalan masuk truk pengangkut sampah yang hendak membuang sampah ke dalam TPA. Hal ini dilakukan buntut penolakan warga terhadap rencana pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Warga yang protes terhadap pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di TPA Sumompo memblokade jalan masuk kendaraan yang hendak membuang sampah di dalam TPA. Warga membentangkan spanduk bertuliskan penolakan pembangunan IPLT yang dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan warga sekitar. Selain itu, warga juga menuntut TPA Sumompo yang sudah melampaui kapasitas agar bisa dipindahkan. Kami warga tidak mau ada pembangunan IPLT di lingkungan kami. Apalagi pembangunan yang akan dilakukan nanti itu lokasinya berada di TPA. Jadi jangankan kita berbicara soal jarak aman dari pemukiman warga, lokasi tanahnya yang akan dibangun itu tidak memenuhi syarat karena tanahnya labil, bukan tanah padat, sehingga akan mengakibatkan ketika terjadi getaran sedikit pun itu mengalami kebocoran karena tanah yang labil ini, dan itu cemaran, ujung-ujungnya akibat cemaran itu kepada kami warga. Kelompok masyarakat sekitar TPA yang menolak pembangunan IPLT ini sudah menggelar aksi penolakan pada 23 September kemarin dan berlanjut dengan aksi blokade jalan masuk TPA pada Rabu 24 September. Aksi blokade jalan ini menyebabkan kendaraan sampah dari berbagai kelurahan di Kota Manado tidak bisa beroperasi dan terjadi antrian di sekitar kawasan TPA. Kalau untuk
DP belum angka baru hari ini sih. Oh, kemarin kalau sempat. Kemarin kan terus sempat angka. Oh, oke. Sempat angka tuh sampai kemarin, cuma yang harus dibuang karena TPA dong tutup dari masih subuh kemarin. Oh, jadi kemarin cuma ada sempat angka, sampai masih tahan di otot. Oh, jadi ini sehari kedua. Nah, baru kalau hari ini memang yang ada aktivitas itu. Setiap kecamatan yang ada aktivitas karena rata-rata armada semua ada isi. Dikonfirmasi terpisah melalui sambungan telepon, Asisten 1 Pemkot Manado Julius Oglers bilang, pada prinsipnya apa yang dilakukan pemerintah tidak akan membuat masyarakat celaka. Rencana pembangunan IPLT ini bertujuan untuk kesehatan dan keselamatan banyak orang. Yanemi Kesingal, Aldi Paskoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara kapal latih KRI Bima Suci bersandar di Pelabuhan Makassar. Kehadiran kapal ini menarik perhatian masyarakat yang antusias memanfaatkan kesempatan untuk berkunjung sekaligus berwisata di atas kapal layar modern tersebut. Sejak pagi, ratusan warga terlihat mengantre untuk naik dan menyaksikan langsung kemegahan KRI Bima Suci. Tidak sedikit keluarga yang datang bersama anak-anak menjadikan kunjungan ini sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi. Pengunjung disambut oleh prajurit TNI Angkatan Laut yang menjelaskan berbagai fasilitas dan ruangan di dalam kapal. Mulai dari dek utama, ruang navigasi hingga tempat tinggal taruna Akademi Angkatan Laut yang sedang melaksanakan pelayaran latihan. Warga mengaku kagum bisa melihat secara langsung kapal latih milik TNI AL tersebut. Tidak hanya itu, para taruna Angkatan Laut juga menghibur warga Makassar dengan parade drum band di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Makassar. Sedang apa ini? Jalan-jalan ya, mengantar keluarga, perkenalan KRI Bima Suci itu seperti apa. Ternyata lumayan bagus ya, bagus banget. Baru kali ini naik ke KRI Bima Suci. Sudah kunjungan di tempat mana saja? Sudah lihat apa saja? Ini baru naik tangga di sini. Iya, belum keliling-keliling sih. Kesini sama siapa ini? Ini bawa ponaan dari Palopo. Perlu kami sampaikan bahwa Taruna AL Angkatan 72 ini baru selesai melaksanakan pelayaran muhibah diplomasi ke beberapa negara, yaitu ke Malaysia, Thailand, Brunei, dan saat ini akan kembali ke Jakarta dalam rangka mengikuti HUT TNI. Kita patut berbangga. Duta diplomasi maritim kita yang sudah membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional dalam pelayarannya mau mampir di Kota Makassar. Masyarakat pun memanfaatkan momen langka ini untuk mengenal lebih dekat kapal latih layar kebanggaan bangsa. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi upacara peringatan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa pagi di halaman kantor Gubernur Sulawesi Utara. Bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Julius Selvanus. Mengenakan baju adat suku Mondo, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus tampil sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara, Selasa pagi. Ini merupakan penampilan perdana Julius Selvanus dalam perhelatan HUT Provinsi. Setelah dirinya bersama Wakil Gubernur Sulut Victor Melangkai dilantik sebagai kepala daerah pada bulan Februari yang lalu. Perayaan HUT Provinsi ini berlangsung penuh hikmat dan diakhiri dengan penampilan marching band, tarian kebasaran, dana-dana dan masamper dari perwakilan sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Utara.
Gubernur Julius Silvanus bilang capaian pembangunan Provinsi Sulut diantaranya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2025 di angka 5,64% di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan yang menunjukkan penurunan, kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. 7 bulan sudah saya memimpin Sulawesi Utara bersama Pak Victor dan tentunya didampingi ibu-ibu kita, ya. Ketua tim penggerak PKK dan wakil, dan tentunya kita bersyukur di 7 bulan kepemimpinan kami di hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara ke-61 banyak prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan tentunya ini tidak berdiri sendiri, pasti dengan komponen lainnya juga bersama masyarakat. Jadi kami sepakat ya bahwa ke depan kita di kepemimpinan kami 7 bulan baru ini dan masih perjalanan masih panjang, visi misi kami yakin dan percaya bersama-sama dengan komponen lainnya dapat tercapai dengan baik. Tanpa hadir pula undangan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, anggota DPRD Sulut, dan undangan lainnya. Usai upacara di halaman kantor Gubernur, dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa DPRD Sulut di kantor DPRD Sulut di Kelurahan Kairagi 1, Kota Manado. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di akhir tahun 2025 di angka 7%. Hal ini disampaikan Julius Silvanus saat wawancara bersama media usai pelaksanaan upacara HUT Provinsi Sulut ke-61 pada Rabu kemarin. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di akhir tahun 2025 di angka 7%. Merujuk data BPS Sulut, pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2024 secara year on year yakni 5,39%. Hal ini disampaikan Gubernur Julius Silvanus usai pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-61 Provinsi Sulut Selasa siang di kantor Gubernur. Menurut Silvanus, target 7% ini akan ditopang dengan berbagai sektor unggulan bumi nyiur melambai, diantaranya sektor pertanian, perkebunan, kelautan hingga pariwisata dan sektor pertambangan. 7%, ya, 7%, ya. Sedangkan pemerintah pusat kan saat ini masih dalam posisi di bawah 6, ya. Jadi kita akan mengiring. Sektor apa nanti Pak yang akan dibuat? Kita pertama, ya, sumber daya alam ya, baik laut maupun yang di darat, baik pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata tentunya. Tidak tambah, kalah pentingnya adalah pertambangan. Warga menyampaikan harapannya untuk Sulawesi Utara ke depan agar semakin baik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Sesuai dengan tema tentunya Sulawesi Utara akan lebih maju, ya. Dan banyak potensi di Sulawesi Utara yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi ikon Sulawesi Utara. Seperti Pulau Lembek yang bisa dijadikan seperti Batam. Dan kemudian objek wisata yang begitu banyak. Sumber daya manusia, sumber daya alam juga, ya. Merujuk data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara terbaru, pada triwulan 2 2025, angka pertumbuhan ekonomi secara year on year di angka 5,64%. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, momen HUT Provinsi Sulawesi Utara ke-61, sebuah organisasi masyarakat adat membagikan makanan gratis bagi warga, sekaligus membawa pesan Sulut cinta damai. Ormas adat Paesaan Netua Tua Minaesa tergerak hati membagikan bantuan makanan dan kaos bertuliskan Sulut Cinta Damai. Aksi ini berlangsung di seputaran Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado Selasa sore. Kegiatan ini juga diikuti staf khusus Gubernur Christian Yokung dan perwakilan kepolisian. Tidak hanya sekedar berbagi bantuan, ormas adat ini juga turut melakukan sosialisasi dan himbauan Kamtibmas bagi warga agar daerah ini tetap hidup rukun dan damai. Datang ke sini untuk berbagi kasih dalam rangka HUT Provinsi, datang berbagi kasih dan membagikan kaos cinta damai,
karena itu adalah slogan dari Pak Gubernur Pak YSK. Alhamdulillah saya warga Kota Manado sangat berterima kasih dengan kegiatan atau kegiatan pada sore hari ini. Di samping dengan Sulut adalah merupakan cerita damai sambil membagi kaos dan makanan atau kue-kue kepada warga Kota Manado. Sementara itu, staf khusus bidang olahraga mengapresiasi inisiatif aksi kemanusiaan Ormas Adat ini yang menurutnya hal ini sebagai simbol pemersatu warga. Dari pemerintah pasti menyambut dengan sangat baik, artinya kan ini inisiatif mewakili masyarakat Sulawesi Utara sendiri. Kami menyampaikan terima kasih, Tona A selalu ada di paling terdepan beserta kawan-kawan juga. Tadi kita juga kan ini hari syukur, hari ulang tahun provinsi. Dan di sini juga kita sampaikan bahwa Sulut ini jadi barometer memang tempat orang cinta damai. Dan di sini kan tagline-nya Satu Sulut Cinta Damai, membuktikan bahwa kita semua segala stakeholder atau seluruh masyarakat, organisasi yang terkait termasuk rohaniwan juga yang ada itu mempunyai dampak yang sangat baik. Melalui aksi kemanusiaan ini juga akan mendorong rasa solidaritas antar sesama. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.